Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce atau biasa disebut dengan perdagangan elektronik adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya, electronic commerce atau e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama, business to customer atau biasa disebut dengan B2C. Electronic commerce atau e-commerce mengacu pada transaksi antara pembisnis dan konsumen akhir dari produk. Yang kedua, business to business atau biasa disebut dengan B2B. Electronic commerce atau e-commerce mengacu pada transaksi antara pembisnis di mana tidak satu pun ada konsumen akhir. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, jalan menuju e-commerce. Yang pertama, langkah awal adalah berkomitmen mengimplementasi sistem sebagai bagian perencanaan strategi bisnis menggunakan e-commerce untuk tercapainya keunggulan kompetitif. Yang kedua, perusahaan kemudian mengumpulkan intelijen bisnis untuk memahami aturan potensial setiap elemen lingkungan yang akan dimainkan. Selanjutnya, inteligensi bisnis. Sebelum ikut serta dalam e-commerce, manajer harus memahami hubungan perusahaannya dengan pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak eksternal lain. Business Intelligence atau disebut dengan BI adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya, penjelasan basis data eksternal dan mesin pencari. Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan dapat pula menggunakan basis data komersial yang memberikan lingkungan informasi daripada mengumpulkannya sendiri. Perusahaan menggunakan basis data ini karena lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba peneliti informasi sendiri. Yang kedua, mesin pencari. Mesin pencari merupakan program khusus yang memberikan link ke basis website pada kata kunci atau kelompok kata dimasukkan oleh pemakai. Mesin pencari kemudian melihat melalui basis data website-nya untuk melihat website mana menggunakan kata atau kalimat tersebut. Contoh Google. Selanjutnya, penjelasan sistem interorganisasional atau biasa disebut dengan IOS. IOS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit terkoordinasi. Memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. IOS merupakan landasan dari e-commerce. Selanjutnya, manfaat IOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi ini ada dua. Yang pertama, efisiensi internal dan interorganisasional. Yang pertama, efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua, kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, kekuatan diambil dari area dasar yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian dan meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Yang pertama, pendekatan proaktif, merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Yang kedua, pendekatan reaktif adalah menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS.
Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama, banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian menggunakan web. Yang kedua, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Yang keempat, ketakutan terhadap pencuri informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Selanjutnya, penjelasan produk-produk digital. Produk-produk digital adalah beberapa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contoh, compact disc atau biasa disebut dengan CD. Yang kedua, produk-produk fisik adalah barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, barang dikirimkan ke pelanggan, contoh online shop. Yang ketiga, penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Selanjutnya, penjualan campuran atau hybrid sales adalah penjualan yang memiliki tempat penjualan secara fisik dan web. Selanjutnya, langkah-langkah e-commerce. Yang pertama, perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak penggunaan seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot yang ada di tempat-tempat tertentu membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita, tetapi untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang cepat dan stabil. Selanjutnya, aplikasi bisnis internet. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis, di mana melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. Tidak seperti pemilik jaringan, internet dapat menggunakan komputer apapun tanpa usaha khusus untuk mengakses ke jaringan. Internet juga membuat menjadi mungkin untuk memindahkan ragam media besar yang dapat ditangani kebanyakan jaringan konvensional. Selanjutnya, saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui atau update. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan, menciptakan rasa kebersamaan. Yang kesepuluh, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Selanjutnya, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Rata-rata banyak yang masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.